Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Melanjutkan sesi kultum kita pada pagi hari ini mengenai kapan mendahulukan yang kanan. Untuk perkara yang baik-baik, hendaklah mendahulukan yang kanan. Berbeda ketika melepas sesuatu atau memulai sesuatu yang jelek, maka hendaknya dimulai dari yang kiri. Inilah diantara adab yang diajarkan dalam agama Islam. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika menyisir rambut dan ketika bersuci. Juga dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari nomor 186 dan Muslim nomor 268. Yang dimaksud tarajjul dalam hadis kata Ibnu Hajar adalah menyisir dan meminyaki rambut, sebagaimana disebut dalam Al-Fath. Imam Nawawi mengatakan bahwa dalam riwayat lain digunakan lafaz mastata'a, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan memulai yang kanan semampu beliau dalam setiap perkara. Ini isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha keras mendahulukan yang kanan dalam setiap perkara yang baik. Kaidah dalam masalah mendahulukan yang kanan telah disebutkan oleh Imam Nawawi sebelumnya. Beliau rahimahullah mengatakan, mendahulukan yang kanan adalah ketika melakukan sesuatu yang mulia, yakni pekerjaan yang baik, yaitu saat menggunakan pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, bersiwak, bercelak, memotong kuku, memendekkan kumis, menyisir rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, memberi salam dalam sholat, mencuci anggota wudu, keluar kamar mandi, makan, minum, bersalaman, mengusap hajar aswad atau perkara baik semisal itu. Maka disunahkan mendahulukan yang kanan. Sedangkan kebalikan dari hal tadi seperti masuk kamar mandi, keluar dari masjid, membuang ingus, istinja, melepas baju, celana dan sepatu dan semisal itu disunahkan mendahulukan yang kiri. Ini semua dikarenakan mulianya bagian kanan dari yang kiri. Wallahu a'lam. Para ulama pun sepakat bahwa mendahulukan yang kanan dari yang kiri ketika membasuh tangan dan kaki saat wudu adalah sunnah. Jika seseorang luput dari mendahulukan yang kanan, maka ia luput dari keutamaan. Namun wudunya tetap sah. Sedangkan kaum Syiah mengatakan bahwa wajib mendahulukan yang kanan, bukan sunnah. Namun pendapat mereka tidak perlu diperhatikan. Yang disimpulkan Ibnu Hajar dari perkataan Imam Nawawi, mendahulukan yang kanan adalah dalam perkara yang mulia dan dalam hal berhias diri, sedangkan sebaliknya didahulukan yang kiri. Dalam Fathul Mu'in disebutkan sebagaimana berikut, ketika membasuh anggota wudu disunnahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri, yaitu saat membasuh kedua tangan dan kedua kaki. Sedangkan yang tangan atau kakinya terpotong, hendaklah anggota tubuh lainnya diberlakukan memulai dari sisi kanan lalu kiri. Karena praktik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih suka memulai dari yang kanan ketika bersuci. Dan semua perkara yang baik, yang dimaksud perkara yang baik di sini adalah dimuliakan. Contoh yang dimuliakan adalah bercelak, memakai pakaian dan sandal serta semacamnya. Begitu pula termasuk dalam hal ini adalah memotong kuku, mencukur rambut kepala, memberi, bersiwak, menyela-nyela. Hukum meninggalkan memulai dengan yang kanan ini dihukumi makruh. Sedangkan memulai dengan yang kiri adalah kebalikan dari hal di atas, yaitu untuk perkara hina dan kotor seperti istinja dan membuang ingus serta melepas pakaian dan sandal. Bagaimana dengan memakai jam tangan di tangan kanan ataukah kiri? Jika memakai jam tangan dalam rangka mengenali waktu, lebih afdal di tangan kiri.
Kemudian jika memakai jam tangan sebagai penampilan, lebih afdol di tangan kanan. Hal di atas diterangkan oleh Syekh Sa'ad Al-Khoslan dalam fatwanya. Kesimpulan memulai dari tangan kanan, yaitu ketika yang pertama ketika bersuci, yang kedua ketika berhias diri seperti memotong rambut, memotong kuku, yang ketiga perkara yang mulia seperti makan, mengambil dan memberi, yang keempat saat memakai, yang kelima saat keluar kamar mandi. Kesimpulan memulai dari yang kiri ketika yang pertama perkara hina dan kotor, yang kedua melepas sepatu, yang ketiga masuk kamar mandi atau toilet. Hadza Allahu taala alam bisawab. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta